Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak Ibu sekalian yang masuk dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan kajian kita kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-8 tentang mendengar dan taat kepada pemimpin. Yang insyaallah bagaimana biasa disampaikan oleh guru kita semua, Bapak Dr. Kiai Haji Syahrinul LC MTHI. Oleh karena itu kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan kajian beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian subuh kita hari ini, sebagaimana biasa kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40, lebih tepatnya 42 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Subuh ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-28, yang isi hadis ini adalah mengenai wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuat 4 wasiat. Seperti yang beberapa kali kami sampaikan bahwa Imam An-Nawawi ketika menyusun 42 hadis tersebut, beliau tidak menuliskan maudhu atau judul dari tiap-tiap hadis itu, sehingga ketika beberapa ulama memberikan syarah, memberikan penjelasan, atau termasuk ketika ada yang menerjemahkan misalnya dalam bahasa Indonesia, maka sering sekali terdapat perbedaan dalam memberikan judul atau topik terhadap hadis-hadis tersebut. Di beberapa terjemahan kita jumpai bahwa hadis yang ke-28 ini diberikan topik mendengar dan taat kepada pemimpin, karena itu termasuk satu dari 4 yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut. Berbeda misalnya dengan penulis kitab Al-Wafih yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tersebut, beliau memberikan maudhu, memberikan judul terhadap hadis ini dengan luzumis sunnah,
wa ijtinabul bid'ah. Ya. Luzumis sunnati wa ijtinabul bid'ah. Berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Karena dua hal itu juga termasuk di antara 4 yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Pada intinya sesungguhnya ada 4 yang Rasulullah SAW wasiatkan dan terkandung di dalam hadis yang akan kita kaji ini. Untuk lebih jelasnya saya bacakan teks hadis sebagaimana yang dikutip oleh Imam An-Nawawi tersebut. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa zarafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Yang artinya dari Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, ia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kami dengan satu peringatan yang membuat hati-hati bergetar dan mata-mata menangis atau meneteskan air mata. Maka kami kemudian berkata, ya Rasulullah, seakan-akan peringatan yang Anda sampaikan itu adalah peringatan dari orang yang hendak berpisah. Ya. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Rasulullah SAW kemudian bersabda, saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan saya juga berwasiat kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Ya. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup setelahku, dia akan melihat perbedaan yang banyak. Ya. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para khalifah-khalifah yang lurus dan mendapatkan petunjuk. Gigitlah dengan gigi gerahammu, ya. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi memberikan komentar, al-hadisu rawahu Abu Dawud fis sunnah bab luzumis sunnah. Abu Dawud meriwayatkan hadis ini pada pembahasan mengenai as-sunnah, pada bab berpegang teguh kepada sunnah, nomor hadis 4607. Kemudian wa Tirmizi fil ilmi bab ma jaa fil akhdhi bis sunnah wajtinabil bid'ah.
Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi pada pembahasan tentang ilmu bab hadis-hadis mengenai mengambil sunnah dan meninggalkan bid'ah, nomor hadis 2678. Wa huwa fil musnadi, juga ada di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal jilid yang keempat, halaman 126 sampai 127. Wa Ibnu Majah fil Muqaddimah, dan juga oleh Ibnu Majah dalam Muqaddimah, pengantar kitab sunannya, rakam 42, nomor hadis yang ke-42. Itu sumber-sumber hadisnya. Jadi selain yang disebut Abu Dawud dan At-Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Imam At-Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis hasan sahih. Ada dua penjelasan ulama kita apa maksudnya hasan sahih itu. Yang pertama, kalau sanadnya cuma satu, maka yang dimaksud dengan hasan sahih adalah ada rawi di dalam sanad hadis tersebut yang beda penilaian ulama kita. Ada yang menilainya tammad dabtu, sempurna kedabitan. Ada yang menilainya khaffadabtuhu, kurang kedabitannya. Karena beda penilaian maka dikatakanlah hasan sahih. Ada juga ulama yang mengatakan kalau jalurnya atau sanadnya dua, berarti salah satu jalurnya hasan dan jalurnya yang lain sahih. Apapun itu adanya, yang jelas hadis hasan sahih termasuk di antara hadis yang makbul, hadis yang diterima dan menjadi hujjah, menjadi dasar di dalam agama kita. Nah, itu mengenai kualitas dan sumber dari hadis ini. Kemudian ahamiyatul hadis, urgensi atau pentingnya hadis ini. Hadzal haditsu istamala ala wasiyatin awsahar rasulu salawatullahi wasalamu alaihi li ashabihi walil muslimina ammatan min ba'dihi, wa jama'a fiha al-wasiyata bittaqwa lillahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'al hukamil muslimin, wa fi hadza tahsil sa'adatid dunya wal akhirah kama awsala umma bima yukaffiru lahan najata wal huda idza i'tasamat bis sunnah wa lazamatil jadda wa taba'adat anid dalalati wal bidah. Jadi hadis ini meliputi seperti yang disampaikan tadi wasiat-wasiat Rasul kepada para sahabatnya pada waktu itu dan juga untuk kaum muslimin setelahnya, ya, yang meliputi 4 wasiat. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah, wasiat untuk taat kepada pemimpin, wasiat untuk berpegang teguh kepada sunnah, dan wasiat untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah. Itulah 4 wasiat yang termuat di dalam hadis ini. Nah, kemudian hadis ini seperti yang disebutkan di dalam Musnad Ahmad itu diawali, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat subuh, ya, kemudian beliau menyampaikan wasiat-wasiat kepada para sahabat. Wasiat itu sangat menggetarkan hati mereka, membuat air mata mereka berlinang. Maka mereka kemudian merasakan sepertinya Nabi hendak pergi, ya, hendak mengadakan perjalanan. Lalu mereka meminta kepada beliau untuk menyampaikan pesan-pesan yang penting dalam kehidupan mereka. Maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan 4 pesan tersebut. Nah, jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari 4 wasiat tadi, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, nanti kita akan uraikan ke 4 wasiat itu. Hal-hal yang menjadi pelajaran dari hadis ini adalah bahwa mau'izah itu artinya nasihat dan peringatan yang mendatangkan rasa takut di dalam hati kita.
ya, karena menyampaikan tentang iqab, ya, tentang hukuman-hukuman, tentang sanksi-sanksi dan sebagainya. Maka mau'izah yang mu'thirah, yang memberikan asar, yang memberikan pengaruh, ya, itu yajibu ayin tatawaffara fiha syurut, ya, mesti memenuhi beberapa kriteria, memenuhi syarat, sehingga nasihat itu memberi pengaruh di dalam hati. Satu, intiqaul maudhu, ya, topiknya yang menarik, yang bagus, yang jernih, ya, yang memuat satu kesatuan. Ya, jadi nasihat itu mengingatkan manusia, ya, terhadap apa yang memberikan manfaat dalam urusan agama mereka dan juga dalam urusan dunia mereka. Wala yaqtasiru lahum ala mujarrad ta'limin al-ahkam wal hudud. Tidak hanya sebatas memberi pengajaran mengenai hukum-hukum dan hudud, mengenai sanksi. Jadi, Nabi SAW tidak hanya menyampaikan tentang hukum, ya, hukum-hukum fikih, boleh tidak boleh, halal haram dan sebagainya. Tidak hanya sekedar memberikan sanksi, tapi beliau juga menyampaikan nasihat, ya, yang memuat hikmah, yang memuat pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan oleh manusia, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan praktis yang mereka hadapi dalam kehidupan keseharian. Wala syakka anna al-iktisara ala khutabil jum'i wal a'yad kana lahu ta'sirun kabir fi i'radi katsiri minal muslimin, ya, an haqiqati dinihim. Tidak diragukan lagi kalau nasihat itu hanya disampaikan dalam khutbah Jum'ah, dalam khutbah Id, maka itu akan menjauhkan kaum muslimin dari hakikat agama mereka, sehingga tidak cukup, ya, hanya dengan khutbah, ya, pada hari Jumat, hanya dengan khutbah pada saat Id. Tapi umat Islam membutuhkan mau'izah yang sifatnya berkala, yang sifatnya rutin di luar dari khutbah tersebut. Ya, mereka akan terjauh dari hakikat agama, waruhul izza wal jihadi fi nufusin, jauh dari ruh kemuliaan dan semangat jihad di dalam diri-diri mereka. Apalagi jika khutbah Jumat itu hanyalah sifatnya wazifah, ya, hanya dijadikan sebagai wazifah saja, satu pekerjaan rutin, atau malah dijadikan sebagai, ya, sebagai satu profesi, bukan dalam rangka dakwah, bukan dalam rangka untuk mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Apalagi jika hanya bermodalkan kepada safahat tutla ala min khutabin min bariyah khutibat munzu qurunin, ya, khalat. Jika hanya sekedar mengutip dari lembaran-lembaran yang tertulis pada buku-buku khutbah yang ditulis pada masa-masa yang lalu saja, sehingga tidak berkaitan secara langsung dengan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya. Bukan berarti tidak boleh mengutip dari buku-buku khutbah dan sebagainya, tapi seyogianya memperhatikan kondisi real yang dihadapi oleh umat, ya, oleh masyarakat secara dalam kenyataannya. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Taala. Nah, wa hadza Rasulullah SAW al-uswa al-hasanah lana in aradna an-najah wal falah. Kana katsiran ma ya'idhu ashabahu fi ghairil khutabir ratibah wa kanat mawa'idhuhu al-mu'assirah tanfizan li amrillahi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, inilah Rasulullah yang menjadi teladan yang baik bagi kita jika kita ingin mendapatkan kesuksesan dan kemenangan. Beliau sering memberikan nasihat kepada sahabat di luar dari khutbah-khutbah yang bersifat rutin tadi, dari khutbah Jumat, dari khutbah Id. Dan nasihat-nasihat yang beliau sampaikan adalah nasihat yang berbekas, yang memberikan pengaruh di hati, sebagai perwujudan dari perintah Allah di surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah.
wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah yang baik. Itu yang pertama. Jadi persyaratan mau'izah yang memberikan pengaruh di dalam hati itu adalah yang intiqaul maudu, ya, dari segi topiknya, dari segi bahasannya, yang memang berkaitan dengan kondisi realitas yang dihadapi oleh kaum muslimin. Yang kedua, al-balagha fil mau'izah, ya, al-balagha fil mau'izah, kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi, menyampaikan pesan dalam mau'izah tersebut. Wal balaghatu fi tawassul ila ifhamil ma'ani al-maqsuda wa isalha ila qulubis sami'ina bi ahsani surah min al-adhari ad-dalla 'alaiha. Ya. Jadi balaghah, kemampuan komunikasi ini yang akan mampu menyampaikan makna-makna yang bisa dipahami oleh orang yang mendengar, sehingga sampai ke dalam hati dari para pendengar tersebut. Ya. Kalau Allah SWT berfirman, wa izhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. An-Nisa 63. Nasihatilah mereka dan sampaikanlah kepada mereka qaulan baligha, ucapan yang baligh, ucapan yang tinggi, yang mampu mereka pahami dengan baik dan memberikan pengaruh di dalam hati-hati mereka. Kemudian syarat yang ketiga, ada mutatwil. Ada mutatwil, ya. Mau'izah itu tidaklah panjang, ya, tidak berlebih-lebihan. Li'anna tatwil al-mau'izah yu'addi bis-sami'ina ilal malali wad dajar. Karena nasihat yang panjang itu akan mendatangkan kejenuhan dan kebosanan pada hati orang yang mendengarkannya. Sehingga Rasulullah SAW itu dalam khutbah, dalam nasihatnya tidak panjang, wala yutiluha, ya, tidak panjang-panjang. Beliau menyampaikan nasihat yang pendek. Diceritakan oleh banyak sahabat dalam hal tersebut. Misalnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu usallim an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Saya pernah salat bersama Rasul sallallahu, dan salatnya itu sederhana, ya, khutbahnya juga sederhana, artinya tidak panjang. Begitu juga dalam kitab Sunan Abi Dawud disebutkan, karena Rasulullah SAW la yutilul mau'izah yaumal jum'ah, innama hiya kalimatun yasirat. Rasulullah SAW tidak menyampaikan mau'izah, nasihat yang panjang pada hari Jumat, tapi yang beliau sampaikan kalimat yasirat, kalimat-kalimat yang ringan, kalimat-kalimat yang pendek. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu ikhtiarul fursa al-munasabah wal waqtil mulaim, memilih momentum yang tepat, ya, dan waktu yang sesuai untuk menyampaikan nasihat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menurut riwayat seperti yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yatahawwaluna bil mau'izah karahatas sama alaina. Ya, memilih waktu-waktu yang tepat untuk memberikan nasihat, ya, tidak dalam arti terus-menerus memberikan wasiat, karena beliau khawatir itu akan mendatangkan kejenuhan di hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara kandungan dari hadis ini. Nah, kita masuk kepada 4 wasiat ini yang paling penting. 4 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Wasiat yang pertama, al-wasiyatu bittaqwa. Wasiat untuk bertakwa. Takwa itu adalah imtisalul awamir wa istinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Jadi sebetulnya kata takwa ini sudah jami', komprehensif, meliputi semua ajaran agama. Karena kalau perintah sudah dilaksanakan, larangan sudah ditinggalkan, ya selesai semua ajaran agama itu. Ya. Dan kalimat kuncinya adalah takwa. Dan ketakwaan itulah yang akan mendatangkan sa'adah ad-dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Takwa juga wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan kepada orang-orang yang akan datang kemudian. Kalau Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa 131, wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Apa wasiatnya? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi takwa kata yang singkat tapi dia jamiah, komprehensif, menyeluruh, meliputi semua perintah agama. Apa yang Allah perintahkan dilaksanakan, dan apa yang Allah larang kemudian itu dijauhi. Nah, jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, ketakwaan ini sifatnya abstrak. Nah, tapi kemudian untuk menilainya ada indikator-indikator yang konkret yang disebut di dalam banyak ayat Al-Quran. Dari indikator itulah kita bisa menilai apakah saya misalnya ini sudah masuk dalam kategori orang yang bertakwa atau belum. Indikator itu misalnya bisa kita jumpai di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, juga ada di surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Selain indikator-indikator yang disebutkan dalam beberapa ayat tadi, kita juga menjumpai bahwa ada dua bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini manusia kaitannya dengan takwa. Ada ayat yang misalnya bunyinya begini, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Tapi ada juga ayat yang bunyinya ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini kelihatannya tidak begitu klop ya, karena yang satu hanya mengatakan bertakwa sesuai kesanggupan, kesannya ringan, mudah. Tapi yang kedua, bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Oh, ini kesannya berat. Nah, ulama kita menjelaskan bahwa takwa yang pertama itu proses. Jadi dalam proses bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kita. Akan tetapi pada hasil akhirnya yang diharapkan adalah bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW dalam hal perintah dan larangan itu beda redaksinya. Ya, beda redaksi yang beliau sampaikan. Kalau dalam perintah misalnya beliau sampaikan, apa yang saya perintahkan kepada kalian laksanakan sesuai kesanggupanmu. Ya, jadi ada kalimat mastata'tum, sesuai kesanggupan. Tapi kalau larangan tidak ada, Nabi katakan yang saya larang jauhi sesuai kesanggupan. Kalau larangan bahasa Nabi wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, yang saya larang jauhi. Jadi semua larangan yang mesti dijauhi daf'atan wahidan sekaligus. Tapi kalau perintah bahasa Nabi, ma amartukum bihi, apa yang saya perintahkan pada kalian, fatuhu mastata'tum. Ya, lakukan sesuai dengan kesanggupan. Jadi bertahap. Mungkin ada yang langsung bisa melakukan perintah itu wajib dan sunnah, ada yang wajib dulu kemudian sunnah dan berikutnya. Itu prosesnya. Hasil akhir yang diharapkan adalah haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian wasiat yang kedua yaitu wasiat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Sebetulnya ini juga bagian dari ketakwaan. Mendengar dan taat kepada pemimpin itu juga bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa dipisahkan? Ya, dalam kitab ini dijelaskan, wasam wa ta'atu liwulatil umuri minal muslimina fil ma'ruf wajibun aujabahu Allah ta'ala fi qur'anihi atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, An-Nisa 59. Walidzalika afradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wasiyata bidzalik ma'a annahu dakhilun fi taqwallahi azza wa jalla fa'utifal khas alal 'am limazidit ta'kidi wal i'tina'i bi sya'nihi. Mendengar dan taat kepada para pemimpin itu, pemimpin dari kalangan kaum muslimin, adalah satu kewajiban yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian, An-Nisa 59. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memisahkan atau menyebutkan secara tersendiri wasiat untuk taat kepada pemimpin, padahal sesungguhnya dia dakhil, masuk dalam bagian ketakwaan kepada Allah. Nah, ini bagian mengikutkan yang khusus kepada yang umum. Mengikutkan yang khusus kepada yang umum untuk apa? Limazidit ta'kid, untuk menambah penegasan, menambah kekuatan, wal i'tina, dan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Ya, wa fi tamassukil muslimina bihadhil wasiyatin nabawiyyah sa'ada ad-dunya. Ketika kaum muslimin berpegang teguh kepada wasiat ini, wasiat untuk taat kepada pemimpin, itu akan mendatangkan kebahagiaan di dunia. Nah, kalau dia bertakwa, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di hari kemudian kelak. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah juga pernah berkata, sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah baik urusannya kecuali jika ada pemimpin. Baik pemimpin itu pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang fajir. In kana fajiran, jika pemimpin itu fajir, pelaku dosa, tapi dosanya hanya untuk dirinya saja, ya, maka kefasikannya itu, dosanya itu untuk dirinya. Tapi karena ada pemimpin, maka rakyat juga tetap akan baik. Jadi bagaimanapun kaum muslimin tetap membutuhkan pemimpin. Ya, begitu pentingnya kehadiran seorang pemimpin itu, maka Rasulullah SAW dalam hadis tadi mengatakan, wa in ta'ammar alaikum abdun, meskipun pemimpin kalian itu seorang budak, ya, sekalipun seorang budak. Nah, sehingga kemudian ulama kita memberi penjelasan, karena sebetulnya di dalam Islam budak itu tidak boleh menjadi pemimpin, tidak sah menjadi pemimpin. Yang tertinggi itu seorang budak. Terus kenapa Nabi mengatakan meskipun pemimpin kalian itu seorang budak? Ya. Dua penjelasan disampaikan oleh ulama kita. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa ayyakuna kalamuhu sallallahu alaihi wasallam ikhbaran bil ghaib an ikhtilali ahwalil muslimin wa ittirabi tatbiqi ahkami syar'i hatta tuda'ul wilayat fi ghairi ahliha. Ya. Jadi yang Nabi sampaikan itu adalah ikhbar. Beliau memberikan informasi tentang hal gaib yang akan dialami nanti oleh kaum muslimin, di mana rusak tatanan kepemimpinan itu, penerapan syariat menjadi kacau balau, sehingga kepemimpinan pun diserahkan bukan kepada yang berhak untuk itu. Ya. Jadi Allah SWT memberikan beberapa keistimewaan kepada Rasulullah SAW. Selain mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, juga beberapa informasi Allah sampaikan pada Nabi SAW tentang masa depan. Dan salah satunya yaitu tentang rusaknya tatanan pemerintahan, ya, sehingga kepemimpinan pun sampai diserahkan bukan kepada orang yang berhak untuk itu, karena budak itu tidak bisa jadi pemimpin. Nah, ini Nabi sampaikan sekalipun budak yang memimpin kalian. Maka perintah Rasulullah SAW untuk mentaati pemimpin yang dari kalangan budak itu, wal amru bi ta'atihi na'idhin itsar li ahwanid dararain. Ya, itu untuk mengambil madarat yang lebih kecil di antara dua madarat. Artinya apa? Kalau tidak ada pemimpin, ya, maka itu madarat. Ada pemimpin tapi pemimpin itu budak, itu juga madarat, tapi ini lebih ringan daripada kaum muslimin itu tidak ada pemimpinnya sama sekali. Karena apa? As-sabru ala wilayatil abdil ladzi la tajusu wilayatuhu ahwan min isaril fitan. Karena bersabar dengan pemimpin yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat itu lebih ringan resikonya daripada tersebarnya fitnah. Ya, artinya daripada kita ini tidak punya pemimpin, masih jauh lebih mending punya pemimpin sekalipun tidak sesuai dengan ketetapan syariat, itu lebih ringan resikonya. Nah, itu pendapat ulama kita yang pertama. Ada juga ulama kita yang kedua mengatakan bahwa bahasa Nabi dalam hadis tadi, sekalipun pemimpin kalian seorang budak, ayyakunal kalamu min babi darbil misal bi ghairil waqi ala tariqit taqdiri wal fardi. Jadi itu hanya perumpamaan saja, bukan berarti bahwa boleh seperti itu atau akan terjadi seperti itu, tapi hanya sekadar perumpamaan bi ghairil waqi, tapi faktanya tidak begitu. Ya, ini hanya sekadar takdir wal fardi, perandaian, perumpamaan. Ya, kenapa demikian? Sekali lagi, fal abdul la tasihu wilayatuhu, karena budak itu tidak sah kepemimpinannya. Ini kira-kira sama Pak dengan hadis, kan ada hadis itu yang populer sekali, man bana masjidan, barang siapa yang membangun satu masjid. Jadi siapa yang membangun satu masjid,
walau kamafhasi qatatin, meskipun masjid yang dia bangun itu besarnya seperti sarang burung. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Ini bahasa Nabi, bangun masjid dan masjid itu sebesar sarang burung. Kan kenyataannya tidak ada yang seperti itu. Mana bisa kita salat di masjid yang besarnya hanya seperti sarang burung saja. Ini bahasa perandaian. Bahasa perandaian. Karena Rasulullah begitu ingin menegaskan pentingnya membangun masjid, sehingga Nabi bahasakan sekalipun masjid itu hanya seperti sarang burung saja. Nah, itu yang disebut dalam bahasa Arab darbul misal bi ghairil waqi, membuat perumpamaan dengan sesuatu yang tidak terjadi, ala tariqit takdiri wal fardi, yang sifatnya hanya perandaian. Nah, seperti itulah hadis ini. Ketika Nabi mengatakan wa in ta'ammar alaikum abdun, meskipun yang memimpin kalian budak, ya, meskipun yang memimpin kalian budak. Jadi itu tidak terjadi, perumpamaan saja. Yang Nabi tegaskan di situ adalah begitu pentingnya taat kepada pemimpin, ya, sehingga sekalipun budak yang memimpin, taati dia. Tapi tentu saja jamaah sekalian, ketaatan kepada pemimpin itu tidak mutlak. Beda dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Kalau ketaatan kepada Allah mutlak sifatnya, ketaatan kepada Rasul mutlak juga sifatnya. Tapi ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak. Itulah sebabnya di surah An-Nisa 59 saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Redaksinya beda. Wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taati Allah. Kemudian wa atiur rasul, dan taati Rasul. Lalu yang ketiga wa ulil amri, dan ulil amri. Tidak dikatakan wa atiu ulil amri, tidak diulangi itu kata atiunya. Oh, terhadap Allah jelas atiullah, taati Allah. Kemudian Rasul wa atiur rasul, taati Rasul. Tapi ulil amri tidak dikatakan wa atiu ulil amri, langsung saja wa ulil amri minkum. Kenapa beda redaksinya? Ketaatan kepada Allah itu mutlak, maka disebut atiullah. Ketaatan kepada Rasul itu mutlak, maka disebut wa atiur rasul. Tapi ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak, maka tidak dikatakan wa atiur rasul, wa atiulil amri, tapi langsung saja wa ulil amri minkum. Apa batasannya? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seandainya ada pemimpin yang memerintahkan kepada umat, kepada rakyat, kepada masyarakat untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perintah itu tidak wajib untuk ditaati. Bahkan kewajiban umat untuk menasehati dan mengingatkan pemimpin tersebut untuk kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Ya, jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Ta'ala, itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga yang terdapat dalam hadis tadi, luzum at-tamassuk bis sunnah, ya, kewajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasyidin. Sehingga bahasanya tadi hadis addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Kalau kita pakai gigi seri, taring misalnya kan tidak terlalu kuat, tapi kalau pakai gigi geraham, gigitannya yang paling kuat geraham. Maka Nabi bahasakan addu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi gerahammu. Maksudnya adalah pegang kuat-kuat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Begitu juga sunnah para khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus, ya, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Ya, wajib kita untuk mempelajari tentang sunnah itu. Sunnah yang dimaksud di sini Bapak Ibu jamaah sekalian bukan sunnah menurut pengertian ulama fikih, karena satu kata itu sering beda maknanya tergantung dalam konteks apa dia digunakan. Kata sunnah misalnya, kalau menurut ulama fikih itu beda dengan pengertian sunnah menurut ulama hadis.
Ya. Kalau menurut ulama fikih, sunnah itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya. Yang apabila dikerjakan kita dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan maka kita tidak disiksa. Itu menurut ulama fikih. Seperti misalnya salat duha, itu sunnah. Karena kalau kita salat duha dapat pahala, tidak salat duha tidak dihukum, tidak disiksa, tidak berdosa. Tapi bukan sunnah itu yang dimaksud di hadis ini. Sunnah yang dimaksud di sini adalah apa yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam konteks fikihnya saja, ya, konteks hukum fikihnya saja. Yang terakhir yang dipesankan dalam hadis ini adalah at-tahziru minal bid'ah. Nabi memberi peringatan untuk menjauhi bid'ah. Ya, ini penting untuk ditempatkan secara proporsional, karena seringkali di kalangan masyarakat awam itu beda pendapat tentang bid'ah. Apakah dia bid'ah, satu perbuatan itu bid'ah atau bukan, karena berbeda dalam melihat definisi. Maka penting ditempatkan proporsional, apa itu bid'ah secara bahasa, apa bid'ah secara syariat. Kalau secara bahasa, bid'ah itu adalah, ini secara bahasa, maka mukhtara'an ala ghairi misalin sabik, apa saja yang dibuat tidak ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Apapun yang dibuat yang sebelumnya tidak ada contohnya, maka itu bid'ah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sebagai bid'ah, pembuat bid'ah. Allah sendiri menamai dirinya Badi'us samawati wal ard. Ya. Mengapa Allah menamai dirinya seperti itu? Karena Allah menciptakan langit, Allah ciptakan bumi ala ghairi misalin sabik, tidak ada contoh sebelumnya. Maka Allah menamai dirinya Badi, ya, pembuat bid'ah. Artinya menciptakan langit, menciptakan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya secara bahasa. Itu makna bahasa. Nah, tentu bukan itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Jauhi bid'ah bukan makna bahasa, yang dimaksud makna syariat. Apa itu? Secara syariat bid'ah itu adalah ma'uhditha, apa yang diadakan atau diada-adakan ala khilafi amri syari', yang berbeda dengan perintah syariat, ya. Wa dalilihi al khas wal am, dan menyalahi dalil agama, baik dalil yang bersifat khusus maupun dalil yang bersifat itu bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan apa yang tidak pernah dilakukan Nabi, ya. Kalau kita katakan bahwa bid'ah adalah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, tentu sangat banyak amalia-amalia kita ini yang kemudian akan dikategorikan sebagai bid'ah. Bid'ah itu adalah yang diadakan dan menyalahi perintah syariat atau menyalahi dalil agama yang bersifat khusus atau yang bersifat umum. Atau kalau mau disederhanakan, bid'ah itu adalah yang tidak ada dalilnya, bukan yang tidak pernah dilakukan Nabi. Sehingga satu amalia keagamaan meskipun tidak pernah dilakukan Nabi, tapi jika ada dalilnya, jika ada dalilnya, apakah itu dalil yang bersifat umum atau dalil yang bersifat khusus, maka itu boleh untuk dilakukan. Nah, itulah sebabnya Imam Syafi'i, ya, misalnya pernah berkata seperti ini, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu dua macam. Ini secara bahasa beliau jelaskan, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu dua macam, bid'ah mahmudah wa bid'ah mazmumah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Ya, bid'ah yang tercela itulah yang dimaksud bid'ah secara syariat, dan itu yang ada di hadis tadi. Ya. Bid'ah yang terpuji itu adalah pamawafaqas sunnah fahuwa mahmudun. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah maka itulah bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafas sunnah fahuwa mazmum. Sementara bid'ah yang menyalahi sunnah itulah bid'ah yang tercela. Ucapan ini karena beliau berhujjah dengan apa yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika beliau, ya, memulai,
Ya, satu amalia keagamaan di masa pemerintahannya. Ketika itu Umar bin Khattab jama'an nas, beliau mengumpulkan manusia fi qiyami Ramadan untuk melaksanakan salat di malam Ramadan, salat tarawih ala imamin wahid, dengan menunjuk satu imam fil masjid, di masjid. Ya, kemudian wa kharaja, beliau keluar dari rumah menuju ke masjid, wa ra'ahum yusalluna kadzalik, dan ketika beliau melihat kaum muslimin salat dengan cara yang seperti itu, beliau berkata, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Ya, itu bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukannya secara bahasa, tapi secara syariat bukan bid'ah yang terlarang karena ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Jadi semua persoalan-persoalan keagamaan ketika ada dalil yang menunjukkan kebolehannya, meskipun tidak secara spesifik pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukanlah bid'ah yang tercela. Nah, sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wa min dzalika jama'al mushaf, jumi'al mushafu fi zamani Abi Bakar. Termasuk bid'ah yang terpuji juga, yaitu ketika mushaf itu dikumpulkan pada masa Abu Bakar, sementara Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi tidak pernah melakukan. Begitu juga kita lumani az-zakat, beliau memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, padahal Nabi tidak pernah melakukan itu. Begitu juga wajumi an-nas ala mushafin wahid, ya, kaum muslimin disatukan dalam mushaf yang satu, ya, dan macam-macam lagi. Ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat, para khulafaur rasyidin, sementara perbuatan itu tidak secara spesifik pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang dimaksud bid'ah yaitu yang tidak ada dalilnya, baik dalil umum maupun dalil khusus, bukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau yang tidak pernah dilakukan itu kan banyak, Pak. Nabi itu tidak pernah umrah Ramadan, tidak pernah umrah Ramadan. Ya. Meskipun secara qaul beliau sampaikan itu. Nah, sehingga mesti dipilah. Nah, ini perbuatan Nabi, ini ucapan. Kalau ucapan Nabi, ulama yang kemudian memberi penjelasan, ini ucapan Nabi maknanya seperti ini. Dari situlah kita bisa mengambil satu pemahaman hukum yang disampaikan oleh para ulama kita. Saya kira itu diantara kandungan hadis ini. Kesimpulannya adalah ada 4 wasiatnya Nabi. 1, bertakwa kepada Allah secara umum. Yang kedua, mentaati pemimpin secara khusus. Yang ketiga yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Sunnah dalam arti apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat yaitu menjauhi bid'ah. Bid'ah dalam arti semua perbuatan, perkataan atau bahkan akidah yang tidak ada dalil agamanya, baik dalil umum maupun dalil khusus. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian,